Halo para welder masa depan, selamat datang kembali di segmen KTP, kursus tentang pengelasan bersama Mr. P. Ya. Oke, di episode yang ke-17 ini, di sini kita akan membahas mengenai 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh tukang las ataupun welder pemula terkait pengelasan MIG. Jadi tentunya kesalahan-kesalahan ini bukan hanya berefek pada hasil pengelasan yang tidak bagus, namun juga akan berpengaruh terhadap kualitas sambungan las tersebut nih guys. Jadi buat kalian yang ingin atau sedang belajar mengelas MIG ataupun ingin mengupgrade skill las MIG kalian wajib banget tonton video ini sampai habis guys. Kalian sedang mencari produk alat-alat teknik yang berkualitas dengan benefit pengiriman tercepat dan ongkir terhemat? Teknik.com solusinya. Untuk marketplace Shopee, kami memiliki 12 cabang online yang tersebar di kota besar Indonesia. Mulai dari kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Bali, Banjarmasin, Pontianak, dan juga Makassar. Selain di Shopee, kami juga memiliki 12 cabang online di Tokopedia. Untuk cabangnya sama seperti di Shopee, meliputi kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Bali, Banjarmasin, Pontianak, dan juga Makassar. Untuk Tokopedia, kami juga sudah memiliki official store. Belanja sekarang di teknik.com, nikmati kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja online. Oke guys, di sini langsung aja kita bahas mengenai kesalahan yang pertama ya, yang sering dilakukan para welder khususnya pemula terkait pengelasan MIG, yaitu terkait material kotor ya guys. Jadi di sini kita akan membandingkan hasil lasan di material kotor dengan material yang sudah bersih. Jadi teman-teman bisa lihat visual welding bitnya ya. Dan di sini sudah kelihatan untuk material kotor dia kurang bersih ya hasilnya, dan otomatis nanti berpengaruh pada penetrasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaturan voltase yang terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Ini juga seringkali dilakukan oleh para tukang las ya. Jadi kita akan lihat hasil lasan di voltase yang terlalu over dan terlalu rendah ya. Oke, untuk busur lasnya ini memang dua-duanya tidak bagus ya, kurang stabil. Percikannya kemana-mana itu guys, dan ada burn backnya juga pada nozzle. Oke, ini hasil di voltase rendah dia menumpuk, sedangkan untuk voltase tinggi dia terlalu melebar ya. Oke, selanjutnya untuk kesalahan yang ketiga terkait pengaturan wire speed yang terlalu lambat dan juga terlalu cepat ya. Ini juga sering banget dilakukan oleh para tukang las pemula khususnya ya, yang kurang pas mengatur speed wire. Kita akan lihat hasil dari speed wire yang terlalu lambat dan terlalu cepat nih guys. Nah, untuk percikan apinya juga sangat tidak teratur ya. Oke. Dan inilah hasilnya guys. Untuk speed wire yang cepat dia agak numpuk ya hasil lasannya, sedangkan yang lambat ini malah banyak cacat lasnya tuh. Oke, selanjutnya ini terkait kesalahan jarak busur las yang terlalu tinggi guys. Jadi di sini kita akan demokan jarak busur yang ideal dengan jarak busur yang terlalu tinggi. Nah, ini yang terlalu tinggi nih guys, atau terlalu jauh ya.
Ini busur yang ideal. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ya perbedaan hasil lasan ataupun welding bitnya ya. Oke, ini udah pasti kalau busur las yang terlalu jauh dia penetrasinya kurang, hanya menumpuk aja tuh lasannya. Sedangkan yang ideal nih bener-bener bagus hasilnya ya. Oke, selanjutnya kesalahan yang kelima yaitu setelan gas yang terlalu rendah, guys. Jadi di sini gas CO sangat berperan penting dalam pengelasan mic ya, karena dia ini sebagai pelindung dari angin ya atau udara. Nah, ini kita akan lihat kalau gasnya kekecilan nih hasilnya bakal kayak gimana, guys. Jadi kita bandingkan dengan hasil lasan yang gasnya memang sudah sesuai ya atau sudah ideal. Oke, ini untuk busur las, terus juga percikannya juga nggak bagus ya, guys. Untuk settingan gas yang kecil. Nah, untuk gas yang sesuai atau sudah ideal dia benar-benar bagus ya untuk busur lasnya. Dan ini hasil lasannya, guys. Banyak sekali porositas ya pada hasil lasan yang gasnya itu kurang ya. Dan ini udah pasti penetrasinya bakalan jelek, guys. Selanjutnya untuk kesalahan yang terakhir terkait speed travel yang terlalu cepat dan terlalu lambat. Jadi ini masalah juga nih, guys, kalau kalian mengayunkan mic torch-nya itu kecepatan ataupun terlalu lambat ya. Akan berpengaruh pada hasil lasan. Oke. Kita akan lihat nanti visualnya. Nah, untuk tarikan cepat dia cuma numpuk doang ya. Sedangkan untuk tarikan lambat dia over penetrasi nih, guys, karena dia sangat lebar ya untuk hasil lasannya. Ya, oke, guys, kita sudah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya, oke, guys, jadi itu dia 6 kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan oleh para welder ataupun tukang las pemula dalam hal pengelasan mic ya. Jadi yang perlu kalian ingat, mengelas itu butuh banget yang namanya ketelitian dan juga pemahaman terkait settingan mesinnya dan juga teknik pengelasan yang tepat. Jadi intinya dari kesalahan-kesalahan tadi kita harus belajar ya bagaimana cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut supaya nanti kalian bisa menghasilkan ataupun menciptakan hasil pengelasan yang rapi, bagus dan juga berkualitas. Jadi dari gua berpesan ke kalian bahwa tetap terus berlatih. Terus juga jangan takut untuk bereksperimen ya, guys, karena memang dengan adanya latihan yang terus-menerus kalian pasti bisa semakin ahli ataupun semakin jago dalam hal pengelasan mic. Ya. Oke, mungkin segini dulu untuk video KTP kursus tentang pengelasan bersama Mr. P. Semoga video ini bisa mengedukasi dan juga bermanfaat buat teman-teman dan juga sobat welder masa depan. Iya. Jangan lupa untuk selalu dukung teknik.com dengan cara like, subscribe dan juga share video ini, dan nantikan kembali video edukasi selanjutnya dari teknik.com. Akhir kata gue pamit. Salam.